Shalom, Shalom. Shalom. puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kami sangat bersuka cita dan bahagia bisa berdiskusi bersama-sama lagi dengan pemirsa The Safe Ministry mengenai sekolah sahabat. Dan pelajaran sekolah sahabat kita sangat luar biasa mengenai kebangkitan sebelum salib. Mari kita belajar bersama-sama dan para panelis juga sudah hadir. Untuk doa buka kita minta Bapak Fajar untuk memimpin. Baik, kita akan satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu oleh karena besar kasih Tuhan kepada kami. Khususnya pada saat ini kami akan memberikan satu pelajaran diskusi sekolah sahabat tentang kebangkitan. Kiranya Tuhan akan hadir bersama-sama kami supaya kami dapat boleh melihat Engkaulah yang menuntun kami dan iman kami semakin diteguhkan oleh karena kami memiliki pengharapan di dalam Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan pengantar yang akan dibawakan oleh Bapak Alvin. Baik, pemirsa The Safe Ministry, satu minggu ini kita akan belajar mengenai peristiwa-peristiwa kebangkitan sebelum peristiwa salib. Kita tinjau di ayat hafalan di Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ayat ini memiliki interpretasi yang macam-macam. Ya, ada banyak pemikiran mengenai ayat ini, terutama ketika mengatakan bahwa ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Banyak yang berpikir bahwa ketika dia mati, sebenarnya orang ini mengalami kehidupan yang lain. Ya, maka ada anggapan adanya kehidupan setelah kematian. Namun bukan seperti itu yang dimaksud di dalam ayat ini. Kita akan belajar sepanjang satu minggu ini dari beberapa peristiwa-peristiwa di mana ada contoh-contoh nyata di Alkitab orang yang dinyatakan sudah mati namun mengalami kebangkitan kembali. Di Perjanjian Lama, kalau kita lihat di pelajaran minggu sebelumnya, bahwa peristiwa kebangkitan itu semuanya didasarkan kepada harapan-harapan pribadi. Ya, kita lihat bagaimana Ayub, ya bagaimana pemazmur yang dia memiliki harapan secara pribadi bahwa dia akan dibangkitkan. Nah, kita melihat ada beberapa kisah, ya, kisah nyata yang sudah mengalami kebangkitan. Diawali dari Musa, ya, Musa, lalu ada peristiwa putra dari janda di Sarfat dan juga anak dari perempuan Sunam. Kemudian ada di peristiwa perjanjian baru ketika masa pelayanan Yesus ada putra dari seorang janda di kota Nain. Lalu bagaimana juga Yesus membangkitkan putri Yairus, seorang pemimpin sinagog. Dan sebuah peristiwa yang sangat juga terkenal, yaitu Lazarus yang dibangkitkan Yesus setelah 4 hari mati. Namun dari semua ini, hanya Musa yang sudah diangkat ke sorga. Yang lainnya ya masih mengalami kematian kembali di bumi. Ini menegaskan kepada kita bahwa tidak ada yang namanya pengalaman kebakaan jiwa. Jadi orang mati lalu hidup masih memiliki kehidupan yang lain di alam yang lain, itu tidak ada. Bagaimana putra janda di Sarfat, putra dari perempuan Sunam, putra dari janda di Nain, putri Yairus, dan Lazarus sendiri ketika mereka setelah dibangkitkan lalu pada akhir hidupnya mereka mati, dan mereka juga masih menunggu kebangkitan, ya, kebangkitan yang akan kita alami nanti ketika Yesus datang kedua kali. Nanti para panelis akan menjelaskan secara detail apa yang terjadi dengan peristiwa kebangkitan dari nama-nama yang sudah disampaikan tadi. Demikian Saudari Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobing. Selanjutnya kita akan membahas kebangkitan Musa. Dan kita minta Pak Tobing juga bisa menguraikan mengenai hal ini, Pak. Baik, mengenai kebangkitan Musa ini memang cukup ada kontroversial, ya. Ada beberapa pemahaman ya dari beberapa interpretasi yang mengatakan seolah-olah ya ada satu anggapan sebenarnya ya ada dua Musa yang terlihat, ya. Ada dua Musa.
Yang satu dikatakan Musa yang hidup di dalam roh, yang lain mati di dalam tubuh, yang satu Musa sudah naik ke surga dengan malaikat, yang lain dikuburkan di bumi. Namun sebenarnya apa yang terjadi ya? Apakah memang ada dua Musa ya yang tampil ya yang mati, satu sudah mati tapi yang satu ada di surga? Apakah demikian? Kalau kita baca kisahnya di dalam Ulangan 34 ayat 5 sampai 7. Lalu kita baca juga bagaimana perbedaan atau pandangan pendapat di dalam Judas ya. Judas ayat yang ke-9 ya. Saya coba bacakan. Tetapi penghulu malaikat Michael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Bahkan sampai terjadi perselisihan antara Michael ya dengan iblis. Ya, mereka mempersoalkan mengenai kematian Musa ini. Ya, Musa meninggal di usia 120 tahun ya. Musa meninggal usia 120 tahun. Lalu kalau kita baca ya bahwa dia pergi sendiri ke gunung, lalu tiba pada waktunya dia mati sehingga tidak ada yang melihat. Namun Alkitab mencatat Musa hanya mengalami kematian beberapa hari saja ya, hanya mengalami kematian beberapa hari saja. Dia mati 3 hari ya, lalu dia dibangkitkan kembali dan dibawa ke surga. Apa bukti bahwa dia sudah dibawa ke surga? Pada waktu Yesus melakukan pelayanan di dunia, kalau kita baca di Lukas 9 ayat 30-31, tampak di situ bahwa Yesus dipenuhi dengan kemuliaan dan dia sedang berbincang dengan 2 orang, yaitu Musa dan Elia. Dan Petrus sendiri juga melihat kisah itu. Ya, bagaimana Petrus melihat kisah itu dan dia mengatakan kepada Yesus, boleh nggak saya mengalami atau melihat kembali itu? Tetapi Yesus sedang memberi pelajaran, ya Allah sedang memberi pelajaran kepada kita bahwa Musa adalah bukti nyata kebangkitan, ya bukti nyata kebangkitan orang yang mati. Jadi ini adalah mewakili ya, Musa mewakili orang yang mati yang benar dibangkitkan kembali. Elia adalah salah satu sosok yang mewakili orang yang tidak sempat mengalami kematian namun langsung dibawa ke surga. Nanti juga pada waktu kebangkitan, kedatangan Yesus yang kedua kali, orang-orang yang mati yang benar akan dibangkitkan ke surga. Orang-orang yang hidup dan benar dibawa langsung ke surga. Itu diwakili oleh Musa dan Elia. Demikian Saudari Beatrice pelajaran terkait dengan kebangkitan Musa. Ada pertanyaan yang muncul nih Pak di benak saya dan mungkin juga di benak para pemirsa The Safe Ministry seperti keluarga Nus Maloy, Bapak Jeremy Prasetyo, Ibu Agustina Hosana. Harapan apa yang kita dapatkan dari peristiwa kebangkitan Musa walaupun Musa sendiri tidak pernah menginjakan kakinya di tanah Kanaan? Baik, kalau kita lihat Musa yang sudah berjerih lelah untuk memimpin orang Israel, namun oleh karena sedikit kesalahan atau ya kesalahan yang dia lakukan ketika dia tidak bisa kendalikan dirinya, maka Tuhan katakan engkau tidak akan tiba di tanah Kanaan. Namun Musa akhirnya mengalami kematian, namun dia dibangkitkan. Harapan apa yang bisa menginspirasi kita pada saat ini? Demikianlah bagaimana Allah yang begitu punya kekuasaan mutlak, kekuasaan absolut yang memberikan pengharapan kepada kita. Kalaupun kita berdosa, namun Allah yang penuh kasih itu memberikan pengampunan kepada kita. Dan sama seperti Musa, ya dia harus merasakan akibat dosa itu. Jadi dia tidak bisa tiba di tanah Kanaan itu untuk menunjukkan bahwa dia harus merasakan akibat dari dosa yang dia lakukan. Dan salah satu akibat dosa yang terkeji adalah yaitu kematian. Namun setelah kematian, Allah memberikan harapan bahwa kita dibangkitkan kembali kelak.
Jadi inilah inspirasi yang diberikan dari kebangkitan Musa. Demikian pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobing. Selanjutnya, pelajaran yang tidak kalah menarik mengenai dua kasus perjanjian lama. Dan kita minta Pak Fajar untuk bisa menguraikan mengenai poin-poin menarik dari pelajaran ini, Pak. Baik, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Jadi kebangkitan sebelum Yesus bangkit di antara orang mati, banyak orang berpikir tidak ada satu kebangkitan. Tapi panelis saudara Elvin memberikan satu bukti bahwa Musa itu terjadi sebelum Yesus itu dibangkitkan. Apakah ada kebangkitan yang lain sebelum kebangkitan Yesus? Ada. Jadi di Perjanjian Lama ada dua kasus yang sangat terkenal tentang kebangkitan bagi manusia sebelum Tuhan Yesus dibangkitkan. Yaitu yang pertama, itu adalah anak dari janda Sarfat. Kalau kita lihat, janda ini, mereka hanya memiliki satu minyak dan tepung yang sangat sedikit, tapi diminta oleh Elia untuk membuatkan roti terlebih dahulu. Kalau dia tidak memiliki iman, nggak mungkin dia akan membuatkan. Dia lebih bagus dia membuat untuk dirinya sendiri. Tapi karena dia melihat bahwa ini adalah hamba Tuhan, nabi yang diutus oleh Tuhan, dia membuatkan. Dan ada satu harapan bahwa minyak yang dibuli-buli dia tidak akan pernah akan habis sebelum masanya akan tiba. Singkat cerita, setelah Nabi Elia ini dan janda Sarfat ini hidup, rupanya anaknya meninggal. Dan dia bawakan kepada Nabi Elia, dan Nabi Elia memohon kepada Tuhan supaya anaknya ini dibangkitkan. Kemudian doanya dijawab dan anaknya ini bangkit. Itu salah satu contoh dari satu kasus perjanjian lama. Janda Sarfat ini bukan orang Israel ya, dia adalah orang dari janda Fenisia. Artinya bahwa Tuhan tidak memandang ras, tidak memandang suku, bangsa, dan lain sebagainya. Kalau memang Tuhan mengendaki bahwa ada satu kebangkitan, maka itu akan dibangkitkan. Nah, sekarang yang kedua, kasus yang kedua di dalam perjanjian lama, yaitu adalah terjadi di Sunem, yaitu di sebuah desa kecil di selatan Gunung Gilboa. Itu pada masa Nabi Elisa. Jadi rupanya dia membuatkan satu tempat kecil di Gunung Karmel, itu buat untuk Gehasi dan Nabi Elisa. Pada waktu mereka akan melewati, mereka boleh tinggal di situ. Dan mereka memohon untuk memiliki satu anak laki-laki. Dan rupanya memang doanya dijawab ya. Dan dia melahirkan anak laki-laki. Tapi satu kali anak laki-laki ini terjadi sesuatu kepada dia dan akhirnya meninggal. Dan ibunya ini, dia membawa anak laki-laki ini kepada Elisa. Dia pergi ke Gunung Karmel untuk meminta pertolongan. Dan seperti halnya Elia, Elisa ini juga berdoa kepada Tuhan supaya nyawa dari anak ini dapat dikembalikan. Dan memang benar, doa mereka dijawab. Dan anak laki-laki ini dapat hidup kembali. Kita lihat bagaimana iman seorang ibu-ibu, seorang janda di Sarfat, kemudian seorang ibu di Sunem, dia selalu membawa anaknya yang memiliki masalah untuk dapat dibangkitkan dan Tuhan menjawab doa mereka. Inilah yang menjadi satu pelajaran bagi kita bila mana kita percaya bahwa ada satu kebangkitan di dalam nama Tuhan. Tentunya kita akan percaya ya. Maka maut itu tidak ada kuasanya. Bila mana kita percaya bahwa ada satu kebangkitan di dalam Yesus, di dalam Tuhan, maka kita semua yang mati di dalam Tuhan itu akan dibangkitkan. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak. Ada pertanyaan yang bisa kita bahas dari pelajaran ini, Pak. Bagaimana mempertahankan iman yang teguh dalam keadaan yang sulit seperti yang dialami kedua wanita dalam cerita tadi, Pak? Iya, bagus sekali ya. Bagaimana sih mempertahankan iman yang teguh meskipun keadaan yang sangat sulit mereka untuk mempercayai ya. Memang wajar dan manusiawi ya. Dua wanita ini serba serba salah dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan dan satu-satunya pengharapan itu hanya memohon kepada hamba Tuhan, baik itu kepada Nabi Elia maupun Nabi Elisa. Nah, dibutuhkan satu iman dan yang cukup besar untuk percaya akan hal itu. Artinya bahwa meskipun keadaan kita itu sangat
terjepit, kita berada di titik yang paling bawah, kita tetap menaruh percaya kepada Tuhan. Akan ada satu pengharapan. Iman itulah yang bekerja, bahwa ada satu keselamatan, bahwa ada satu kebangkitan bila mana kita percaya kepada Dia. Jadi, pada waktu kita menghadapi persoalan, permasalahan yang menghimpit kehidupan kita di atas dunia ini, kita sadar kepada siapa kita harus memohon pertolongan ini. Satu-satunya jalan hanya kepada Tuhan yang kita sembah. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan iman? Kita percaya bahwa Tuhanlah yang akan mampu menyelesaikan segala sesuatu. Meskipun kita harus mengalami kematian, kita harus berpisah dengan orang-orang yang kita sayangi, tapi dengan iman yang teguh, kita percaya bahwa kita nanti akan dibangkitkan. Demikian, Beatrice. Baik, Pak Fajar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai putra janda di Nain. Kita minta Pak Tobing untuk bisa memberikan poin-poin penting dari pelajaran ini, Pak. Baik, pemirsa The Same Ministry, satu waktu ketika di pelayanan Yesus, Yesus tiba di gerbang kota Nain. Dan pada saat itu dia melihat sedang ada prosesi pemakaman. Dan dia melihat dalam peti yang terbuka bahwa ada seorang laki-laki, ya, seorang putra itu yang meninggal, dan ternyata ini adalah anak satu-satunya dari seorang janda. Janda ini menangis, ya, terseduh-seduh, dan dia diiringi bersama dengan orang banyak yang lainnya juga, ya, mengantarkan dia. Jadi mungkin seperti biasa di tempat kita juga ketika ada prosesi pemakaman biasanya banyak orang mengikuti yang menyatakan rasa turut berduka citanya. Lalu Yesus tergerak hatinya dia datang menghampiri ke dekat peti mati itu. Lalu dia melihat, oh, ada yang mati dan ada seorang ibu yang menangisi selalu. Lalu Yesus mengatakan, jangan menangis. Ya, dia katakan begitu kepada ibu-ibu itu, ya, jangan menangis. Lalu dia menghampiri peti itu, kemudian dia katakan kepada yang di dalam peti, dia katakan, bangunlah hai anak muda, katanya, aku berkata kepadamu, bangkitlah, katanya. Lalu keajaiban Tuhan, ya, bekerja, dan anak muda itu bangkit, dia bangun, lalu mulai bisa berkata-kata sebiasa, diarahkan kepada ibunya. Ada perbedaan dengan jiwa kebangkitan yang tadi sudah dijelaskan oleh panelis Saudara Fajar. Anak dari janda di Sarfat atau janda Fenisia itu yang melalui perantaran Nabi Elia, dan juga anak dari wanita Sunem yang terkemuka itu yang juga didoakan melalui Nabi Elisa. Ya, ada perbedaan dengan janda di Nain ini. Kalau dua kisah sebelumnya itu mereka memohon kepada Allah, ya, melalui nabi-nabinya Elia dan Elisa. Tapi kali ini ibu dari anak itu tidak meminta, ya, tapi Yesus sendiri yang tergerak hatinya, ya. Yesus sendiri yang tergerak hatinya untuk menyembuhkan. Pemirsa The Safe Ministry, ya, ada kalanya kita diharapkan untuk memohon, menyampaikan permohonan kita. Putra janda di Nain ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Ketika kita sudah kehabisan kata-kata, ketika kita merasa tidak mampu, merasa tidak layak meminta bantuan Allah, Allah yang datang memberikan bantuan kepada kita. Artinya Allah benar-benar punya yang paling mengerti apa yang terbaik yang paling kita butuhkan. Itulah satu pelajaran yang kita dapatkan dari kisah bagaimana dibangkitkannya putra dari seorang janda di kota Nain. Demikian pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobing. Mohon bantu dijelaskan nih, Pak. Ada pertanyaan. Walaupun kita tidak dapat melakukan mukjizat seperti Yesus, tapi apa yang dapat kita lakukan untuk melayani orang di sekitar kita, Pak? Ya, jadi pelayanan Yesus, ya, di dunia, demikian juga bagaimana tadi orang banyak itu menyatakan rasa turut berduka citanya terhadap yang dialami oleh ibu yang janda tadi yang kehilangan anaknya. Ini menginspirasi kita agar kita
peka terhadap orang-orang di sekitar kita, agar kita melakukan apa yang terbaik kepada orang di sekitar kita, dimulai dari orang terdekat kita, dari keluarga kita, dari tetangga, teman gereja, dan bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun. Tidak harus kita mampu melakukan mujizat baru disebut kita melakukan pelayanan. Namun bantuan terkecil apapun yang bisa kita lakukan kepada orang yang membutuhkan, itu akan menjadi satu mujizat yang besar ya bagi orang yang mengalaminya. Demikian, saudari. Baik, pemirsa The Safe Ministry, selanjutnya kita akan membahas mengenai anak perempuan Yairus. Kita minta Bapak Fajar untuk bisa menguraikan mengenai pembelajaran ini. Baik, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Setelah panelis Saudara Elvin sudah menjelaskan tentang putra dari janda di Naim, ada satu kisah lagi yang menarik, yaitu anak perempuan Yairus. Ini terjadi pada zaman Yesus ya. Jadi bukan perjanjian lama, tapi perjanjian baru. Namun semuanya itu kebangkitan yang terjadi sebelum salib. Nah, anak perempuan Yairus ini adalah Yairus adalah seorang pemimpin sinagog ya. Barangkali mungkin di Kapernaum. Nah, dia sudah mendengar bahwa Yesus itu memiliki satu kemampuan untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Dan itu sudah masuk di dalam benak daripada si Yairus ini. Kemudian dia datang, dia memohon kepada Tuhan Yesus supaya mampirlah ke rumah dia, mampirlah ke rumah dia. Namun apa yang terjadi pada waktu Yairus ini menantikan akan apa guru ya atau Yesus itu, ternyata di rumah itu sudah terjadi bahwa anak perempuan yang 12 tahun, putri Yairus ini yang berusia 12 tahun ini sudah meninggal. Kemudian seorang ya saudara pembawa pesan itu datang kepada Yairus, janganlah, ngapain kamu ini meminta tolong sama guru atau Yesus gitu ya. Itu akan ya mubasir istilahnya ya, istilahnya mubasir. Untuk apa? Soalnya si putri putri kamu itu sudah mati. Yesus mendengar akan itu ya. Nah, tapi Yesus dia katakan jangan takut, percaya saja. Ini ungkapan yang perlu kita garis bawahi ya. Jangan takut, percaya saja. Jangan takut dan percaya saja. Nah, pada waktu sampai Yesus di rumah Yairus, Yesus katakan, dan dia melihat banyak situ orang-orang yang menangis ya. Ada mungkin ibu-ibu, mereka sangat ribut menangis ya akan putri ya yang sangat dicintai. Kemudian Yesus katakan, mengapa kamu ribut-ribut dan menangis? Anak itu tidak mati, tetapi tidur. Yesus mengungkapkan bahwa anak itu meskipun meskipun orang banyak itu berpikir bahwa anak itu mati, tapi Yesus katakan itu tidur. Dan apa yang terjadi? Banyak orang yang mengolok-olok Yesus. Dia mati, masa dibilang tidur, gitu ya. Nah, inilah satu ungkapan yang disampaikan oleh Yesus bahwa kematian itu adalah tidur sementara. Kemudian kita akan baca sama-sama Markus 5 ayat 41 kisahnya. Markus 5 ayat 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Ayat yang ke-42. Seketika juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Ini happy ending banget ya. Jadi talitakum, Yesus katakan itu, hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Dan bangkit anak itu. Ini satu hal yang sangat luar biasa, bahwa Yesus ini bisa membangkitkan orang atau anak yang sudah mati. Artinya bahwa iman kita, percaya saja, jangan takut, percaya saja. Kita percaya kepada Tuhan, kita punya iman. Kalau Yesus saja bisa membangkitkan orang yang sudah mati, anak yang sudah mati, tentu Yesus yang sama juga memiliki satu kuasa untuk membangkitkan orang yang sudah mati. Itu nanti pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Bila mana semua saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita semua yang sudah mati dalam Yesus akan dibangkitkan. Begitu juga dengan kita. Bila mana Tuhan izinkan, maka kita akan dibangkitkan pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Demikian Petrus dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar.
Pelajarannya sangat menarik dan ada pertanyaan yang menarik juga nih Pak. Mungkin ini juga pertanyaan dari pemirsa The Safe Ministry seperti Ibu Stefani Lumoa, Ibu Boru Simatupang, dan keluarga Yefta Ya. Abineno. Bagaimana sih supaya kita bisa afar, jangan takut, percaya saja dalam keadaan yang menakutkan, Pak? Oh ya, bagaimana supaya kita agar jangan merasa takut ya dan percaya saja dalam situasi yang menakutkan ini. Artinya bahwa kalau kita percaya bahwa Yesus saja pada zaman perjanjian baru itu memberikan satu statement kepada kita semuanya, jangan takut, jangan khawatir, jangan merasa bimbang gitu ya, jangan merasa bimbang. Percaya saja. Jadi yang diminta oleh Yesus itu adalah percaya saja. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Dia. Karena Dialah yang pemberi kehidupan. Dia memiliki satu kuasa untuk membangkitkan orang yang mati. Artinya iman kita betul-betul ditaruh kepada Yesus, bahwa Yesus ini memiliki satu kuasa yang luar biasa sekali. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil, kalau Yesus katakan percaya saja, memiliki iman yang teguh, kita ikuti kepada Yesus yang memberikan satu kehidupan kita. Bagaimana supaya kita agar takut? Tetap percaya kepada Yesus, tetap beriman kepada Dia, karena Dia yang sudah membuktikan dan sekarang Dia naik ke surga, Dia sendiri sudah bangkit, Dia bisa mengalahkan kematian dan Dia bisa memberikan satu kehidupan. Artinya bahwa Dia juga bisa memberikan satu kebangkitan bagi semua orang yang sudah mati di dalam Yesus. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Lazarus dan kita minta Pak Fajar lagi untuk bisa menguraikan mengenai pelajaran ini, Pak. Iya, puji Tuhan. Ini kisah yang sangat menarik ini ya. Lazarus memiliki saudara-saudaranya Marta dan Maria ya. Kisahnya terdapat di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ini sangat apa ya? Sangat cerita yang sangat menakjubkan sekali. Sebetulnya Lazarus ini kan sudah mati hampir 3-4 hari ya. Artinya bahwa mayatnya itu sudah membusuk. Dan Yesus pada waktu itu sedang dalam perjalanan. Pada waktu diberitahu oleh Marta bahwa saudaranya sudah meninggal. Dan Marta sendiri katakan, Tuhan, kalau seandainya engkau datang, maka saudara saya tidak akan mati. Artinya dia percaya pada waktu Lazarus itu dia sakit dan bila mana Yesus ada di situ, Yesus kan memiliki satu kuasa untuk menyembuhkan. Dan Marta sangat menyesalkan karena ketidakhadiran Yesus pada waktu Lazarus sedang sakit. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus ya, tahukah engkau bahwa akulah kebangkitan dan hidup? Percayakah engkau? Marta sebetulnya percaya bahwa satu saat nanti Mesias ini akan akan membangkitkan orang-orang yang mati. Marta sangat percaya sekali. Dia tidak paham bahwa sebetulnya kebangkitan bisa dilakukan oleh Yesus pada saat itu juga. Dan singkat cerita, Yesus datang ke rumah dan disitulah kita melihat bagaimana Yesus meneteskan air mata. Dia sangat ya sedih gitu ya, sangat sedih melihat kumpulan orang-orang banyak menangisi oleh karena Lazarus sudah beristirahat. Kemudian Yesus memberikan satu statement kepada semua orang dan dia meminta supaya dia tunjukkan di mana Lazarus itu dikebumikan. Nah, singkat cerita, Yesus mengatakan, tolong singkirkan batu itu, singkirkan batu itu. Tapi banyak orang yang mengatakan kepada Yesus, Tuhan, Lazarus sudah mati 4 hari yang lalu, sudah berbau gitu ya, sudah bau gitu dia katakan. Dan Yesus kemudian dia berdoa dan memerintahkan Lazarus keluarlah. Dan dia berbicara seakan-akan berbicara dengan Lazarus. Lazarus keluarlah. Dan pada saat itu juga Lazarus bangkit, hidup kembali. Dan dia berjalan keluar dari gua itu. Ini menjadi satu momen yang sangat luar biasa. Bagaimana jenazah yang sudah 4 hari itu mati. Dan Yesus membangkitkan mereka, mematahkan semua anggapan bahwa orang yang sudah mati itu tidak bisa dibangkitkan. Tapi kita melihat di sini satu pelajaran bahwa Yesus memiliki satu kuasa untuk membangkitkan.
Dan itu memang dibuktikan bahwa di dalam Yesus ada satu kehidupan, ya, ada satu kehidupan. Mengapa kita tidak percaya kepada Yesus yang memberikan satu kehidupan dan bisa membangkitkan orang mati? Demikian, Beatrice. Baik, Pak. Apakah Pak Fajar bisa memberikan pendapat Bapak mengenai pengenalan kepada Allah, bahkan terhadap hal yang mustahil menurut kita, Pak? Ya, wow, bagaimana caranya kita terbiasa, ya, tetap bergantung sepenuhnya kepada Allah. Barangkali mungkin ini pertanyaan dari keluarga Gilian Sorong, kemudian dari keluarga Lasma Liko, maupun sahabat-sahabat kita yang ada di Sarawak, kemudian di Malaysia, ya, bahkan di Papua, Maluku, di Sumatera, Kalimantan, banyak sekali, bahkan Sulawesi, Manado, dan di Jakarta sekitarnya. Bagaimana caranya sih agar kita terbiasa tetap bergantung kepada Allah, bahkan terhadap hal yang mustahil menurut pemikiran kita? Banyak pemikiran-pemikiran kita sebagai manusia itu sangat wajar, ya. Kadang-kadang tidak percaya kepada sesuatu yang mustahil itu bisa terjadi. Namun dari pelajaran yang disampaikan ini, iman kita itu diajar untuk tetap percaya kepada Tuhan, tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena apa? Sudah ada satu bukti bahwa mereka yang percaya kepada Tuhan, mereka tetap berserah sepenuhnya kepada Tuhan, itu akan ada satu keajaiban yang terjadi, yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Bahkan di dalam perjanjian baru, ya, tadi janda di Sarfat, kemudian janda di Naim, kemudian putri Yairus, bahkan Lazarus sendiri, yang banyak orang berpikir bahwa nggak mungkin, ini sudah mati, sudah nggak bisa lagi hidup lagi. Tapi Yesus membalikkan semua anggapan itu. Ada satu kebangkitan yang luar biasa. Kalau memang Tuhan berkenan, itu semuanya akan bisa dibangkitkan. Nah, sekarang bagaimana kita bergantung kepada Tuhan? Kalau kita percaya kepada firman Tuhan, Alkitab ini yang berbicara, kita percaya bahwa semua peristiwa-peristiwa itu memang betul-betul terjadi, artinya iman kita semakin diteguhkan. Kita percaya saja, kita berserah saja, kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Maka semuanya itu akan ada satu penyelesaian. Demikian, Beatrice dan pemirsa Safe Ministry. Baik, Pak. Tidak terasa kita sudah sampai di ujung diskusi kita, dan kita minta Bapak Tobing untuk memberikan kesimpulan. Pemirsa The Safe Ministry, hidup yang asli itu hanya ada di dalam Kristus. Tidak dipinjamkan dan tidak kita peroleh dari orang lain. Keilahian Kristus itulah yang jadi garansi bagi kita bahwa orang yang percaya itu akan mengalami kehidupan yang kekal pada saat kedatangan yang kedua kali nanti. Orang-orang yang benar yang sudah mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak akan binasa. Bagi kita pemirsa Safe Ministry yang mungkin kehilangan orang-orang yang kita kasihi, pelajaran satu minggu ini menjadi satu jaminan bagi kita bahwa keilahian Kristus memberikan kepastian kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Namun, apakah kita nanti akan didapati benar ketika Yesus datang kedua kali? Itu adalah pertanyaan yang sangat perlu kita renungkan. Bagaimana kisah kebangkitan Lazarus, bagaimana kebangkitan Musa, ya, itu menunjukkan bahwa ada jaminan bagi kita. Kita akan kebangkitan hanya datang sumbernya dari Yesus, dari dikecohkan oleh pengetahuan atau konsep-konsep dunia yang mengatakan bahwa setelah mati lalu kita memiliki kehidupan yang lain. Jangan mau dikecohkan dengan penelitian-penelitian yang mengatakan seolah-olah bahwa orang yang mati masih bisa berkomunikasi dengan orang yang masih hidup ketika Yesus datang kedua kali. Oleh karena itu, pemirsa The Safe Ministry, mari kita bergantung sepenuhnya kepada sumber kebangkitan itu, sumber kehidupan itu, yaitu Yesus Kristus, agar kelak kita boleh bertemu kembali dengan orang-orang yang kita kasihi bersama Yesus di surga. Apakah lagi yang kita tunggu? Saatnya sekarang adalah waktu terbaik untuk kita bergantung lalu kepada Kristus. Demikian kiranya Tuhan memberkati kita.
Baik, terima kasih para panelis dan terima kasih pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru atas jaminan yang sudah kita miliki akan kebangkitan. Kita akan tutup dalam doa. Kita minta Pak Tobing untuk memimpin doa tutup. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, sungguh besar kuasa-Mu Tuhan. Engkau memberi jaminan bagi kami. Engkaulah sumber kehidupan. Engkaulah juga sumber kebangkitan bagi orang yang mati. Dan pada pelajaran dalam 1 minggu ini meyakinkan kami bahwa Engkau yang telah memberikan kehidupan itu, Engkau juga dapat memberikan kehidupan, kebangkitan bagi yang sudah mati. Kami rindu Tuhan, kami nanti Engkau angkat ke surga. Pada waktu kami harus mengakhiri hidup masing-masing, biarlah kami Engkau dapati, kami mati di dalam kebenaran, dan Engkau membawa kami ke dalam kerajaan surga. Berikan Tuhan, percayakan kepada kami, agar kami gunakan untuk melayani sesama kami, sama seperti Engkau, Yesus, yang selalu memberikan pelayanan terbaik kepada orang-orang di sekitarnya. Dan biarlah ini pelajaran yang penting kami dan kami lakukan di hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai kami agar kami tidak mengeraskan hati kami, agar kami selalu memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sungguh sukacita yang luar biasa kami rasakan bisa berdiskusi sekolah sahabat setiap minggunya bersama dengan pemirsa The Safe Ministry. Dan juga kami merasakan berkat luar biasa dari pesan-pesan yang ditinggalkan oleh pemirsa The Safe Ministry di kolom komentar. Oleh karena itu, jangan lupa untuk memberikan pesan, suka dengan video kami, dan langganan di channel kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada dan produser kami Bapak Simon Gupati. Tuhan memberkati semua. Shalom. Shalom.